Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sallallahu azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah amin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ekspresi Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat 99. Qul ya ahlal kitab, katakanlah hai Muhammad, wahai ahlul kitab, lima tasudduna an sabilillah, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah? Man amana, orang-orang yang telah beriman. Tabghunaha, kalian menghendakinya iwaja, bengkok. Wa antum syuhada, dan kalian para saksi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Ini Ali Imran 99. Ali Imran 98 di dalam kamar redaksinya Allah mengecam ahli kitab yang kufur terhadap ayat Allah, padahal Allah menjadi saksi atas perbuatan mereka. Dan ayat 99 menegaskan bentuk kekufuran itu, yaitu mereka menghalangi orang lain untuk beriman, menghalangi orang lain untuk masuk Islam, dan mereka memutar balikkan kebenaran. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu Ali Imran 99? Yang pertama, larangan menghalangi orang lain dari jalan Allah. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna, jangan ahli kitab menjadi penghalang orang lain dengan Islam. Bapak Ibu, ini harus menjadi perhatian bagi kita, hikmah yang kita ambil. Kalau ada orang yang ingin rajin sholat ke masjid, tapi malah dihalangi temanya dengan dikata soalim, ini termasuk menghalangi orang di jalan Allah. Hati-hati kita Bapak Ibu, jika ada orang hijrah, sudah mulai dia pakai hijab, sudah mulai dia puasa sunnah, sudah mulai dia baca Quran, sudah mulai dia datang ke majelis-majelis taklim, jangan kita katakan pula dia soalim. Kata soalim ini sama dengan apa yang Allah gambarkan ketika orang berbondong-bondong ingin masuk Islam, dia halang-halangi oleh Bani Israel. Kita mengicam Bani Israel, Allah juga mengicam Bani Israel. Jangan sampai watak kita sama pula dengan Bani Israel. Dan ketika ada orang kita lihat boleh taat, ya kita dukung, kita sokong. Kalaupun kita dukung, kita sokong, kita diam saja Bapak Ibu. Dan ketika Allah nampak dalam keseluruhan rumah, macam-macam Bapak Ibu di tengah-tengah masyarakat,
perkataan-perkataan ini, perkataan-perkataan yang melecehkan, perkataan-perkataan yang sebenarnya itu diucapkan oleh Bani Israel. Kemudian yang kedua, bahaya fitnah terhadap orang yang beriman. Itu penting Bapak Ibu. Allah mengatakan di sini, maka orang beriman dihalangi untuk berbuat baik. Maka ini juga pelajaran bagi kita menghalangi dengan fitnah yang membuat orang beriman goyah. Dan kita sedang mu'alaf di fitnah oleh keluarganya, baik dalam makanan. Fitnah itu bisa menguncang semua bila tidak jadi ingat. Makanya Bapak Ibu, kuatkan iman kita, jangan pernah terpengaruh ketika kita sudah biasa untuk melaksanakan kebaikan, dan ketika ada orang yang mengejek kita, yang merendahkan kita, jangan berpengaruh pula, kita tetap istiqomah. Kemudian yang ketiga, yang banyak sudah kita ambil, jangan memutar balikan kebenaran. Sebuah iwajah, mengubah fakta untuk kepentingan dunia adalah hal yang kezaliman. Sering kita lihat Bapak Ibu ketika media yang hanya menyoroti aksi buruk oknum lalu menyudutkan Islam, seolah-olah seluruh umatnya buruk. Ini memutar balikan kebenaran. Siapa mengatakan Indonesia banyak kaum muslimin, Indonesia banyak korupsi, di Indonesia banyak kaum muslimin, bahkan Sumatera Barat banyak orang beriman, tapi banyak LGBT, banyak hal seperti ini yang dikemukakan di permukaan. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, Allah mengatakan tabuhuna iwajan, maka mereka mengubah fakta untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan sesaat. Hal-hal seperti ini tidak dibenarkan. Maka hati-hati kita Bapak Ibu. Kenapa di Indonesia banyak orang Islam yang korupsi? Bukan karena orang Islamnya, karena memang tidak diterapkan hukum Islam di Indonesia. Siapa hukum Islam di Indonesia? Siapa yang mencuri dipotong tangannya? Yakin kita akan berkurang korupsi. Di Indonesia banyak orang berzina. Kenapa banyak orang berzina? Karena memang tidak diterapkan hukum Islam di sini. Kalau orang berzina dirajam, maka tidak akan pasti akan berkurang orang berzina. Ini bukan orang Islamnya yang salah. Yang salah apa? Hukum Islam tidak ditegakkan. Maka kita Bapak Ibu, ketika kita sadar, kita tinggal di sebuah negara tidak menerapkan hukum Islam, kita terapkan dalam diri kita. Maka kita tidak akan mencuri. Kenapa? Kalau kita mencuri, berarti kita tidak menghilangkan lagi. Kita tidak akan berzina. Jangankan berzina, mendekati zina pun tidak akan kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita berzina, berarti kita melayani hidup yang berjalan. Jikalau ada orang yang sudah menikah, dia masih melakukan zina, hukum Islam yang untuk membersihkan dosa zinanya, dia harus dirajam sampai mati. Maka sesungguhnya orang yang berzina yang sudah berkeluarga, dia mayat hidup yang berjalan. Kemudian yang berikutnya, Allah tidak lengah terhadap makar manusia. Wa Allah biwakilin, semua usaha menentang kebenaran kata oleh Allah. Kata orang yang korupsi, lalu menutupi dengan seolah-olah dermawan, Allah tetap mencatat kejahatannya dan kelak dibuka di akhirat. Di hati kita Bapak Ibu. Dia dah terakhir kita saja peringatan bagi umat Islam. Jangan ikut-ikutan menghalangi orang lain dalam kebaikan. Jika seorang pemuda yang ikut pengajian, tapi keluarganya berkata nanti saja masih muda, nikmati hidup dulu. Padahal ucapan itu sama saja menunda orang dari jalan Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Al-Imran 99 ini bisa menjadi iktibar bagi kita juga malah dalam kebaikan dan ajak orang berbuat baik. Jika ada saudara kita yang sudah condong dengan kebaikan, kita yang mendukungnya, kita yang menyokongnya, bukan dan tertawakannya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat besok oleh Nabi Ibu ramai-ramaikan jemaahnya sebanyak-banyaknya. Koordinasi Ustaz Awal Kasri, juga semanakan Harwan. Kalau Harwan juga